Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait fungsi dan tujuan komunikasi. Pertama-tama marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fira Nukoptaryani. Perkenalkan, nama saya Dila Kurnia Septianita. Perkenalkan, nama saya Emi Nuriklas. Perkenalkan, nama saya Bia Matul Arya. Perkenalkan, nama saya Gifranisa. Fungsi komunikasi 1. Memenuhi kebutuhan fisik dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan. Komunikasi dapat berfungsi untuk menyembuhkan manusia. Menurut Alter dan Rothman 2003 menjelaskan bahwa orang yang kurang atau bahkan jarang menjalin hubungan dengan individu lain beresiko 3 atau 4 kali mengalami kematian. Sebaliknya, mereka yang sering menjalin hubungan mempunyai peluang hidup 4 kali lebih besar. Dari hal ini menunjukkan kita kepada bagaimana berinteraksi di mana di dalamnya melibatkan komunikasi dapat membuat seseorang meningkatkan kualitas fisik seseorang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan identitas seseorang. Melakukan identitas komunikasi dengan sesamanya karena mereka ingin memberikan informasi bahwa mereka ada bersama kita. Komunikasi bisa diibaratkan dengan KTP, kartu tanda penduduk. KTP merupakan sebuah kartu yang berisi identitas diri si pemiliknya, seperti nama, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, dan sebagainya. KTP ini sangat bermanfaat ketika seseorang ingin memberitahu mengenai siapa dirinya kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut. 3. Memenuhi kebutuhan sosial komunikasi dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan sosial mereka seperti mengisi waktu luang, kebutuhan disayangi, kebutuhan untuk dilibatkan, kebutuhan untuk keluar dari masalah yang rumit, kebutuhan untuk rileks, dan untuk mengontrol diri sendiri atau orang lain. 4. Memenuhi kebutuhan praktis. Salah satu fungsi utama dari komunikasi adalah kita dapat memenuhi berbagai kebutuhan praktis sehari-hari. Komunikasi seolah menjadi kunci bagi kita untuk membuka kesempatan kita dalam hal memenuhi kebutuhan praktis karena kita berinteraksi dengan orang lain. Sementara menurut Adorno mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai 2 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi sosial, yakni bertujuan untuk kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Itu menurut Mulyana 2007. Tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah sikap atau to change the attitude. Komunikasi ini bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Setelah seseorang mengemukakan informasi apa yang ingin disampaikan, maka tahap selanjutnya adalah apakah seseorang akan terpengaruh atau tidak terhadap informasi, dan selanjutnya apakah hal komunikasi ini diharapkan dapat merubah sikap seseorang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikasinya. Kemudian yang kedua, mengubah opini atau pendapat. Selanjutnya komunikasi ini bertujuan untuk mengubah pendapat atau opini seseorang sesuai yang diharapkan oleh komunikasinya, selaras dengan kata dasar dari communication, yaitu common, yang bila kita didefinisikan dalam bahasa Indonesia berarti sama. Yang ketiga adalah mengubah perilaku atau to change the behavior. Setelah memperoleh suatu informasi, tujuan dari komunikasi adalah agar seseorang penerima informasi tersebut akan berperilaku sesuai dengan
stimulus yang diberikan, atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi informasi. Itu menurut Effendi 2002. Yang keempat, mengubah masyarakat atau to change the society. Dalam poin sebelumnya, perubahan perilaku yang diharapkan lebih kepada individu atau perorangan. Pada poin ini, perubahannya dititik beratkan pada suatu kelompok manusia yang lebih luas jangkauannya, sehingga perubahan yang terjadi sifatnya secara massal. Ini juga menurut Effendi 2002. Saya mewakili kelompok 3, bangga menjadi mahasiswa Universitas Sifat Semarang. Terima kasih, sekian dari saya dan kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.